Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel CNV ya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman yang kurang menyenangkan bersama motor Jupiter MX ya, dimana kemarin kita habis mudik dan itu arah ke Jakarta, harus balik sekitaran tanggal 1, teman-teman. Ya, untuk perjalanan alhamdulillah lancar ya. Namun pas di dekat kampung saya, jalanannya itu emang enak banget. Ya, jalanannya banyak tikungan, kosong, jalanannya bagus. Itu enak untuk ngebut dan bermanuver, teman-teman. Nah, tapi ada satu kejadian yang ya semoga tidak kita alami lagi, dan semoga teman-teman juga tidak mengalaminya ya. Kejadiannya yaitu terjadi tabrakan. Tabrakannya bukan depan-depan, tapi tabrakannya saya menabrak pick up yang mengerem mendadak, teman-teman ya. Jadi di jalanannya lurus, sebenarnya lurus, kosong, enak ya. Kecepatan juga paling 50-60-an lah. Itu kecepatan 40-50 lah ya. Jalanannya kosong sekitar jam 9 atau jam 10, tiba-tiba si mobil pick up itu berhenti mendadak, teman-teman. Berhenti mendadak. Untung kita bukan di depannya ya, bukan pas di belakangnya, tetapi di belakang sebelah kanan ya. Jadi ketika mobil itu ngerem mendadak, mobil pick up, otomatis saya kaget dan ngerem juga mendadak ya. Akhirnya stang kiri saya nyenggol ke bak pick up ya, stang kiri nyenggol ke bak pick up, ban juga kena ban belakang pick up sebelah kanan ya. Di situ langsung terjadi crash atau kecelakaan ya, sampai saya banting ke kanan. Setelah banting ke kanan, saya bonceng istri ya, banting ke kanan dan jatuh. Untuk kondisi saya alhamdulillah masih baik ya, cuma lecet-lecet aja seperti ini nih. Ini dulu tanggal 1 ya kejadiannya, jadi sekarang masih ada biru-birunya. Hanya lecet-lecet di sini, lutut, kaki, dan yang agak lumayan itu di daerah sini nih, rusuk ya, karena dada saya kena kepala motor, langsung gak bisa nafas, teman-teman. Aduh, langsung tiduran, gak bisa nafas. Kita ambil nafas, buang nafas, ambil nafas, buang nafas. Untung ini rusuk tidak patah ya, cuma sekarang masih proses penyembuhan, masih ototnya aja yang sakit ya. Kalau misalkan ototnya digerakkan itu sakit ya. Nah, itu saja yang masih terasa. Kalau untuk yang lecet-lecetnya udah tidak terasa ya. Untuk kondisi motornya cuma lecet biasa, dan yang patah hanya spion. Ini spionnya patah, teman-teman ya. Ini sampai dudukannya nih ya, dudukannya patah tuh ya, dudukan spion ini patah, teman-teman. Kayaknya harus ganti dudukannya. Kalau dudukannya sepaket sama master rem atau rumah minyak rem cakramnya, itu berarti harus ganti ya. Tapi kalau pisah enak nih, cuma ganti dudukan spion aja. Ini spion kanan ya yang patah, dan
jalurnya teman-teman, jalur stang nih. Ini jalur stangnya juga copot karena ini nyangkut. Ini mobil pick up, baknya ya nyangkut ke sini, langsung copot ini. Tadi nyoba dipasang sendiri nggak bisa, ini harus ke bengkel kayaknya nih. Ya, ini jalur stang sebelah kiri. Lalu di bodi hanya lecet di bagian rumah kopling, rumah minyak rem maksudnya ya, minyak rem depan, handle lecet, bodi, dan stepnya. Step sebelah kanan itu bengkok ke arah belakang, tapi masih bisa digunakan. Dan untungnya teman-teman nih, motornya alhamdulillahnya cuma itu aja. Kaki-kaki aman, segitiga aman, mesin pun aman ya, tarikannya masih enak. Jadi pas jatuh kondisinya masih on dan mati. Nah, setelah jatuh badan udah mulai enak, bisa bawa motor lagi. Nyalain motor agak susah karena masih on. Pas kita offin terus lah on kan kembali, alhamdulillah nyala dan normal. Dan stangnya itu ya stang sama segitiganya itu masih aman, karena ketika pas selesai kejadian saya bawa motor walaupun masih kondisi badan sakit ya, dari Sumedang ke Jakarta nih. Ketika kita bawa motor diangkat setangnya itu ya, kita lepas tangan dua-duanya itu masih stabil, nggak ngambil kanan nggak ngambil kiri, berarti itu segitiganya masih aman depannya. Nah, jadi di daerah Ciherang kejadiannya, sampai Jakarta itu kita berkendara sama istri ya, istri lecet di bagian siku, ke tangan dan lutut ya. Itu kita perjalanan dari Ciherang Sumedang sampai Jakarta ya. Jadi biasanya kita nyampe jam 2 jam 3, kemarin nyampe maghrib teman-teman ya. Jadi nyampe sini nyampe maghrib. Untuk kondisi motor, wah mantap ini Jupiter MX. Tadinya saya sendiri pengen ganti motor jadi XSR ya. Tadinya mau dijual, tapi karena kondisi mesinnya masih bagus ya, apalagi kemarin walaupun udah kecelakaan masih fit banget mesinnya. Diajak laris 70 ke atas juga masih kuat teman-teman ya, masih bagus, enak tarikannya. Jadi intinya kita tidak akan jual intinya ya, kita bagus-bagusin aja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi gimana cara bagusin modif ringan Jupiter MX, silahkan komentar di bawah. Kemarin ada yang komentar, Bang, bannya yang depan 80-90 dan ganti cakramnya yang piringan cakramnya yang besar. Nah, dulu pernah 80-90, pas ganti ban yang ini itu apa namanya, nggak ada tuh ban depan 80-90, jadi 80-80. Nanti kalau kita ganti ban lagi, depannya kita ganti lagi ke pabrikannya, setelan pabrikannya itu 80-90. Dan cakram, piringan cakramnya kita gedein ya. Nah, nanti kalau misalkan ada masukan lagi silahkan di komen ya, Bang motornya giniin. Nah, kalau misalkan ada rezekinya kita bagusin aja ya, jangan dijual, sayang. Oke, kita lihat kondisinya teman-teman ya, kondisi dari motornya ya. Oke, sekarang kita ini teman-teman ya, kita lihat kondisi motornya. Kalau dari samping cakep ya, warnanya merah hitam. Ini produksi terakhir teman-teman ya. Pas ini 2015 produksi terakhir, karena pas 2016 itu langsung MX King kalau nggak salah ya. Jupiter MX King yang gini udah nggak ada. Nah, ini kondisinya patah teman-teman ya. Untuk spion patah. Nah, kita lihat nih,
Tuh patah dudukannya, jadi nggak bisa dipasang ini. Kalau mau dilas atau kita nanti ganti ininya nih. Kalau nggak salah ini nyambung sama ini ya. Kayaknya nyambung sama ini teman-teman nih. Minyak krem, berarti harus sepaket nih gantinya. Ya, berarti harus satu paket gantinya, satu bundle ini nih. Nah, ini juga tuh baret. Karena kita jatuhnya ke kanan teman-teman nih. Ya, jatuh ke kanan. Terus ini juga baret karena kita jatuh ke kanan dan ini nih. Nah, baret. Ya, tuh. Lalu stepnya. Nih, ini stepnya langsung bengkok teman-teman nih. Awalnya dia geser ke sini. Ya, karena kita banting kanan jadi bengkok nih. Tuh, sampai ada bekasnya, berarti kenceng banget kita jatuhnya. Ya. Nih, ininya aja sampai gini, tinggal dipanasin lagi nih. Panasin langsung tarik lagi nih. Ya, oh kayaknya kesini juga ya. Oh, kalau ini mah enggak kali. Oh, enggak. Berarti ininya aja nih. Lalu jalurnya nih. Jalur stang sebelah kiri. Nah, kalau ini kan ada. Nah, ya. Nah, ini di sini teman-teman. Ini harusnya masuk ke sini. Ya. Oh, ini saking kencangnya ini nyangkut ke mobil pick up, baknya langsung copot. Lalu kita jatuh banting kanan. Kalau stepnya aman, tapi kalau misalkan ke kiri bahaya ini. Kalau ini yang bengkok, ini nggak bisa dioper gigi karena ininya pakai sambungan ya ke giginya dari sini. Kalau Indonesia masih ada untungnya ya, masih banyak untungnya ya. Nah, itu kondisinya kalau untuk mesin, kaki-kaki mesin dan segitiganya masih aman teman-teman ya. Nah, ininya masih aman untungnya nih. Jadi pas setelah kejadian kita cek lepas tangan ya. Lepas tangan itu nggak ngambil kanan, nggak ngambil kiri teman-teman. Nah, nanti kita ganti bannya ya. Oke, kayaknya udah teman-teman. Oh, ini juga kali tuh, ini juga kena teman-teman baret. Untung nggak pecah, ini masih ada untungnya ya. Oke, ini dia penampakannya setelah kecelakaan yang lumayan. Untuk keseluruhan masih bagus, mesin juga masih enak. Jadi hanya kita ganti-ganti yang copot-copotnya aja tuh. Ininya aja sampai gini teman-teman tuh. Ya, waduh. Tapi masih bisa dipakai ini. Kalau masih bisa dipakai kita pakai. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Untuk kondisinya kita cuma penyembuhan sedikit dan nanti kita akan perbaiki yang patah-patah ini ya. Nantikan video selanjutnya untuk perawatan Jupiter MX 135. Oke, untuk teman-teman semoga dalam berkendara teman-teman berhati-hati ya. Untuk selalu berhati-hati dalam berkendara ya, jangan terburu-buru, santai saja. Walaupun kita santai tapi pasti ada kejadian ya. Apalagi di jalan. Nah, oh ya, kita kecelakaan itu karena pick up-nya ngerem mendadak. Kenapa mengerem mendadak pick up-nya? Karena ada kucing lewat. Ya, karena kita juga pas di sebelah kanan, kita juga lihat tuh kucingnya di kolong mobil lewat nyebrang. Kalau kita nggak jatuh, kita juga pasti ngelindas kucing tuh ya.
Kalau misalkan kita nggak nabrak belakang pick up, pasti kita ngelindes kucingnya dan pasti jatuh dan kecelakaan tunggal, mungkin lebih parah mungkin ya, karena pasti nyerosot gitu. Dan untungnya ketika kejadian itu supir pick upnya benar-benar tanggung jawab ya teman-teman ya, tanggung jawab. Kita diantarkan, bukan diantarkan, kita untung di sana itu ada klinik. Jadi setelah kejadian kecelakaan itu saya bawa motor bersama istri ke klinik, dia ngikuti dari belakang. Setelah diperiksa, cuma dia kasih obat, disuntik supaya rasa sakitnya hilang. Dan sebenarnya sih kita juga tahu ya, itu bukan salahnya supir pick up ya, karena kita juga lihat ada kucing lewat, jadi dia ngerem mendadak ya. Kita bayarnya sebenarnya pas di klinik mau bayar sendiri, tapi mungkin karena merasa tanggung jawab, supir pick up-nya itu dialah yang ingin membayar biaya pengobatan ya, padahal kita juga nggak terlalu nuntut banyak karena itu bukan real kesalahan pengemudi pick up itu ya. Itu ya, saya juga sering ngerem mendadak kalau bawa mobil. Kalau misalkan ada kucing lewat, saya juga kadang sering ngerem mendadak ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya, dan kepada teman-teman selalu berhati-hati dalam berkendara. Walaupun kita hati-hati, belum tentu orang lain hati-hati ya. Walaupun kita hati-hati, orang lain hati-hati, tapi pasti ada aja di jalan itu ya. Kalau misalkan kita sudah waktunya terjadi sesuatu di jalan, ya pasti terjadi. Mau itu karena kelalaian orang atau kelalaian hewan mungkin, itu bisa terjadi ya. Itu saja video kali ini. Nanti kita lanjutkan perbaikan motor Jupiter MX ya. Untuk pergantiannya kira-kira biayanya berapa untuk ganti dudukan, pasang lagi jalur stang, dan benerin stepnya. Paling itu aja ya. Kalau misalkan teman-teman punya ide untuk memodif motor ini, silahkan komentar di bawah. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.